lagi dengerin. Kami di sini dari Podcast 10 ingin bagi-bagi informasi sekalian ngomongin tentang budaya damai. Di sini ada aku, Michelle, dan teman-temanku, JJ, Kevin, Vini, Meisha, Meta, dan Michael yang bakal temenin kalian. So, jangan bosan-bosan buat dengerin ya. First thing first nih ya, aku tuh penasaran banget. Pelajaran bahasa Inggris di sekolah itu emang ada kaitannya sama budaya damai. Kalau menurutmu gimana, J? Menurut saya kaitannya ada, karena bahasa itu tentu sangat penting untuk menjalani kegiatan seumur hidup. Karena tanpa bahasa kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik, ya kan? Dan ini ada beberapa istilah dalam bahasa, yaitu bahasa dalam bahasa Indonesia sama dengan language dalam bahasa Inggris, taal dalam bahasa Belanda, sprach dalam bahasa Jerman, lughatun dalam bahasa Arab, dan bahasa dalam bahasa Sanskerta. Istilah-istilah tersebut masing-masing mempunyai aspek tersendiri sesuai dengan pemakainya untuk menyebutkan suatu unsur kebudayaan yang mempunyai aspek yang sangat luas sehingga merupakan konsep yang tidak mudah didefinisikan. Oke, berarti kalau lagi pandemi gini harusnya banyak budaya damai terjadi ya, kayak orang-orang saling membantu gitu. Gimana menurutmu? Menurut saya masih, karena di lingkungan saya orang-orang saling membantu satu sama lain. Seperti suatu hari ada satu warga yang terkena COVID, lalu keluarga saya ikut serta membantu dengan memberikan makanan dan obat vitamin. Baik, berarti kalau budaya damai di Indonesia dan budaya damai di luar negeri itu saling berkaitan nggak? Kita kalau mata pelajaran bahasa Inggris kan sering tuh disuruh nyari berita tentang budaya damai. Nah kadang tuh kebanyakan yang keluar di Google yang berbahasa Inggris. Jadi selain kita mengetahui budaya damai di Indonesia, kita dapat mengetahui juga di luar negeri. Dengan begitu, kita juga bisa menambah wawasan dan membiasakan diri berbahasa Inggris. Karena untuk bisa berbahasa Inggris, ini juga cukup diperlukan apalagi di dunia kerja nanti. Berarti kemampuan berbahasa Inggris ini juga sangat dibutuhkan ya dalam menciptakan budaya damai. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahasa Inggris itu sangat penting dan dibutuhkan karena dengan berkembangnya zaman, di dunia pekerjaan bahasa Inggris sangat diperlukan karena bahasa Inggris telah menjadi bahasa internasional. Nah, ada beberapa cara nih untuk mempromosikan usaha makanan khas daerah kita yang akan dimodifikasi. Ada periklanan, promosi penjualan, penjualan tatap muka, dan hubungan masyarakat. Ya sedikit banyak pasti kita sudah tahu lah tentang apa sih periklan. Periklanan ini biasanya menggunakan media yang sering dijumpai di masyarakat. Contohnya televisi, surat kabar, atau majalah, serta internet. Yang kedua ada promosi penjualan. Ini seperti memberikan kupon-kupon obral untuk produk mereka. Nah, yang ketiga ada penjualan tatap muka. Ini lebih ke mempersuasi pembeli untuk membeli produknya dengan cara personal communication. Atau ini bisa banyak di mall-mall seperti marketing rumah atau marketing sepeda motor. Nah, yang keempat ada hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini biasanya dilakukan dengan cara sosialisasi dengan warga sekitar. Dan untuk promosi yang paling tepat untuk mempromosikan makanan khas daerah yang dimodifikasi itu ada di periklanan. Kenapa sih kok harus periklanan? Karena jika dilihat dari keefektifannya, apalagi di masa sekarang, masa di mana banyak pandemi, kita semua harus stay at home. Jadi cara alternatifnya adalah berjualan online, terjun ke media sosial. Mengapa kok harus media sosial? Karena semua orang bisa mengakses media sosial secara offline maupun online. Jadi peluang yang bisa dijangkau untuk mengenalkan makanan khas daerah yang sudah dimodifikasi ini akan semakin luas. Oke, jadi gitu untuk mempromosikan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, tapi
harus ada aspek dalam diri individu juga sih, kayak keadilan dan kejujuran. Dalam kehidupan beragama kan kita pasti diajarkan tuh bagaimana cara bertindak jujur dan adil dalam masyarakat, apalagi dalam menjalankan budaya damai. Nah, menurutmu gimana nih, Vin? Budaya damai bisa terjadi karena keadilan dan kejujuran yang diterapkan di masyarakat dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak terjadi itu, keadilan dan kejujuran di kehidupan sehari-hari, maka sampai kapanpun juga tidak akan terwujud budaya damai. Itulah keterkaitannya menurut saya. Oke, jadi gitu keterkaitannya. I see. Terus untuk mewujudkan nilai kejujurannya, kita harus gimana? Kita harus bisa jujur pada diri sendiri. Seperti apa sih jujur pada diri sendiri itu? Kita tidak melakukan hal-hal yang curang meskipun kita bisa melakukannya dengan mudah. Mau untuk tampil apa adanya, nggak dilebih-lebihkan, nggak dikurang-kurangin. Bisa mengungkapkan apa yang terjadi sehingga tanpa membohongi diri sendiri. Oke, itu tadi kejujuran ya. Dan sekarang kalau ingin menciptakan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari gimana? Kita bisa bersikap kooperatif. Seperti apa sikap kooperatif? Itu seperti mempelajari dengan baik persoalan hak-hak manusia sehingga dapat menentukan dengan benar mana yang perlu dilindungi dan ditegasi. Memberdayakan korban ketidakadilan sehingga mereka menyadari situasi yang dihadapi dan kemudian sama-sama berjuang. Bertindak tepat, memberi kesaksian hidup dengan terlibat secara langsung, dimulai dari diri kita sendiri. Oke, jadi gitu ya teman-teman, penjelasan dari aspek keagamaan tentang budaya damai. Nah, selanjutnya nih, kita ada satu mata pelajaran yang benar-benar relate sama kehidupan sosial kita. Aku mau beralih ke Vini nih. Menurut kamu, apa sih atau ada nggak sih hubungan ketimpangan sosial dengan budaya damai? Jadi, dengan adanya ketimpangan sosial, budaya damai itu sulit untuk dilakukan. Mengapa? Karena di dalam budaya damai dibutuhkan sikap saling toleransi dan juga sikap saling pengertian antar manusia. Contohnya, jika ketimpangan sosial mengakibatkan kurangnya lapangan pekerjaan, maka ada beberapa orang yang malah menjadi perampok ataupun begal untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, bisa kamu kasih tahu contoh kasusnya nggak? Contoh kasusnya adalah minimnya permukiman, kurangnya fasilitas usaha, kurangnya akses pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan juga ketimpangan gender. Terus kenapa tuh kok ketimpangan sosial bisa terjadi? Apa aja faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya adalah belum siapnya seseorang untuk menerima perubahan, kurang tepatnya kebijakan pembangunan, tidak meratanya pertumbuhan pembangunan, akibat dari globalisasi dan eksklusifnya institusi politik dan ekonomi. Dari faktor penyebabnya kayaknya berhubungan sama perubahan sosial ya. Kalau misalnya perubahan sosial mengakibatkan ketimpangan sosial, gimana nih cara ngatasinnya? Cara yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas penduduk dengan dilakukannya perbaikan kualitas pendidikan, meningkatkan fasilitas kesehatan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Yang kedua adalah mobilitas geografis yang dapat dilakukan dengan transmigrasi. Contoh transmigrasi adalah warga di kota wilayah yang terlalu padat seperti Jawa berpindah ke tempat yang sedikit penduduknya seperti Kalimantan. Ketiga adalah dengan menciptakan peluang kerja. Dan yang terakhir adalah melakukan pemberdayaan sumber daya manusia. Jadi cara mengatasinya itu lebih ke sumber daya manusianya ya yang ditingkatkan. Nah, pasti kan kita juga butuh nih hubungan internasional. Nah, menurut Meisha, apa sih kaitan peran Indonesia dalam hubungan internasional dengan kaitannya budaya damai? Menurut saya, dengan adanya peran ini, Indonesia bisa mengirimkan duta besar ke beberapa negara atau menerima duta besar negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. Lalu, dapat mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara ASEAN
Yang terakhir, Indonesia dalam perdamaian dunia dalam membentuk hubungan internasional, yaitu turut berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran pelajar dari dan keluar Indonesia. Nah, kalau udah ngomongin tentang hubungan internasional nih, pasti ada kaitannya dengan politik luar negeri. Kenapa politik luar negeri bebas aktif itu dapat membuat budaya damai di Indonesia? Karena pengertian politik luar negeri sendiri adalah sikap politik luar negeri yang tidak terikat pada salah satu blok negara adikuasa dan aktif dalam mengembangkan kerjasama internasional dengan negara lain. Indonesia aktif dalam mengirimkan pasukan perdamaian sebagai misi perdamaian ke berbagai negara di dunia yang mengalami konflik. Pasti ada dampak positif sama negatifnya kan? Apa aja tuh dampaknya? Kalau dampak positif dan negatifnya terjadi pengaruh besar pada bidang perekonomian, dapat menyebabkan masalah sesaat, adanya gerakan revolusi, dan masih banyak lagi. Oke, terus kalau jalannya peristiwa dalam sejarah kontemporer tuh gimana? Jalannya peristiwa itu mulai muncul pada masa Orde Baru sebagai sebuah regi militer yang terlibat secara intens dalam perjuangan revolusi. Oke, jadi gitu ya tentang sejarah. Nah, sekarang kita lagi menuju ke pelajaran yang kayaknya udah nggak banyak diminati sih sama anak-anak sekarang, karena daya literasi anak zaman sekarang untuk membaca apalagi novel atau buku itu tergolong rendah ya di Indonesia. Tapi aku tetap mau nanya dong, apa sih hubungan budaya damai dengan nilai sosial seperti yang ada di buku fiksi? Ada hubungannya nggak sih? Menurut saya sih ada hubungannya, tapi masih bingung kira-kira apa ya. Memang ada, jadi budaya lokal termasuk dari nilai sosial. Ini juga dipahami dari masyarakat dalam suatu wilayah, memiliki lingkungan sosial dan masyarakatnya membentuk pergaulan hidup bersama. Mereka saling membantu dalam kebaikan dan mengingatkan bahwa kebahagiaan manusia terkait pula pada hubungan dengan sesamanya. Nilai sosial dalam masyarakat ditemukan pula dari segi perbedaan status dengan berbagai simbol kemanusiaan dan keagamaan, serta perilaku tata kemasyarakatan. Masyarakat itu sejak dahulu kala saling menghormati dengan tata adat, strata sosial, dan status sosial lebih harus dihormati. Oke, aku mulai paham nih. Berarti ada ya keterkaitannya. Tapi kalau aku baca-baca buku tuh kan pasti dari covernya ya. Dan halaman-halaman awal tuh pasti ada identitas buku. Kayak judul buku yang dibaca tuh apa, menuliskan nama penulisnya juga, siapa yang menulis, dan menyantumkan asal penerbit. Terus kalau isinya itu setauku ada orientasi, sinopsis, analisis, juga ada evaluasi. Tapi kalau aku pribadi seneng sih baca-baca novel gitu, apalagi novel-novelnya Agatha Christie yang berkaitan dengan misteri-misteri pembunuhan gitu, seneng banget sih. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Oh iya, makasih nih buat kalian semua teman-temanku yang udah mau repot-repot ikut dalam podcast ini tentang budaya damai. Semoga di kesempatan lain kita bisa bareng-bareng lagi ya. Pastinya ngomongin tema-tema yang lain, biar kalian semua gak bosen nih dengernya. Oke, jadi segitu dari kami. Thank you buat kalian yang udah dengerin. Kalau kalian mau diskusi-diskusi juga boleh nih di kolom komentar. Tinggal tulis apa aja yang kalian mau ngomongin. And jangan lupa like and share ya ke teman-teman kalian. And that's all from us. Thank you and see you guys on our next discussion. Bye.